Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M. Doa dari saya senantiasa menyertai saudara dan seluruh keluarga sehat selalu dan senantiasa aman dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa memenuhi kehidupan saudara. Sebelum kita mendengarkan program Renungan Harian ini, mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu, dan mempraktekkannya dalam kehidupan yang sedang kami jalani saat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Renungan diambil dari Injil Markus 14 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku." Saudara terkasih dalam Tuhan, apa yang saudara mengerti dan pahami tentang makna kasih yang sesungguhnya? Jika apa yang kita namakan kasih itu tidak membuat kita berbuat melampaui kemampuan diri kita sendiri, maka itu bukanlah kasih yang sesungguhnya. Jika kita berpendapat bahwa kasih itu sifatnya hati-hati, bijaksana, peka, cerdas, dan tidak pernah bertindak keras, maka kita juga telah kehilangan makna kasih yang sesungguhnya. Dalam beberapa kondisi, kasih mungkin melukiskan kasih sayang dan mungkin memberikan perasaan hangat bagi kita. Tetapi itu bukanlah gambaran yang benar dan tepat tentang kasih. Pernahkah saudara terdorong melakukan sesuatu bagi Tuhan, bukan karena saudara merasa itu berguna atau saudara wajib melakukannya, melainkan semata-mata karena saudara mengasihi Dia? Saudara terkasih dalam Tuhan, pernahkah saudara menyadari bahwa sesungguhnya saudara dapat memberikan kepada Tuhan hal-hal yang berguna baginya? Atau saudara hanya duduk melamunkan keagungan penebusannya sambil melalaikan semua hal yang sesungguhnya dapat saudara lakukan baginya? Yaitu cukup hal-hal biasa dan sederhana yang menjadi bukti bahwa saudara telah menyerahkan hidup sepenuhnya kepadanya. Sudah pernahkah saudara menciptakan sesuatu yang diciptakan Maria dari Betania di dalam hati Tuhan Yesus? Sampai-sampai Yesus berkata, "Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku." Saudara terkasih dalam Tuhan, terkadang ada saat-saat di mana seolah-olah Tuhan memperhatikan apakah kita mau memberinya hadiah, sekalipun kecil, hanya untuk memperlihatkan betapa tulus kasih kita kepadanya. Menyerahkan hidup kepada Tuhan itu lebih berharga dibanding kesucian pribadi dan harta yang kita persembahkan kepada Tuhan. Perhatian atas kesucian pribadi seringkali telah menyebabkan kita hanya memusatkan pandangan kita pada diri sendiri. Lalu kita menjadi terlalu peduli akan cara kita berjalan, berbicara, dan berpenampilan, karena takut menyinggung perasaan Allah. Padahal kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kita harus berhenti menanyai diri kita sendiri, bergunakah aku? Karena letak persoalannya bukan sekedar tentang hal berguna atau tidak, melainkan tentang hal berharga bagi Tuhan. Hidup saudara dan saya sangat berharga di mata Tuhan. Karena itu,
Ia sangat menghargai ketika ada seseorang yang berkomitmen untuk mempersembahkan hidup sepenuhnya sebagai perwujudan kasih-Nya kepada Tuhan. Pada saat kita menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, Dia akan bekerja melalui kita sepanjang waktu. Mari kita renungkan sejenak perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Apakah kita telah berbuat melampaui kemampuan diri kita sendiri di dalam menyatakan kasih kita kepada Tuhan? Seperti halnya wanita dari Betania yang mengurapi Yesus dengan minyak narwastu murni yang mahal harganya. Sehingga kita termasuk dalam kelompok orang yang melakukan suatu perbuatan yang baik pada Tuhan. Mari siapkan hati saudara, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat karya-Mu yang telah Engkau nyatakan di sepanjang kehidupan kami. Ini kerinduan kami untuk melakukan suatu perbuatan yang baik pada Tuhan. Mampukan kami untuk berbuat melampaui kemampuan diri kami sendiri di dalam menyatakan kasih kami kepada Tuhan. Kami siap Tuhan. Kami makin mengerti sekarang bahwa hanya dengan menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhanlah sebagai perwujudan yang benar bahwa kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkati pemerintahan yang ada saat ini. Berikan roh takut akan Tuhan atas setiap aparat pemerintahan kami. Pulihkan negeri kami. Pulihkan bangsa kami. Biarlah pertobatan terjadi atas penduduk negeri kami. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang berduka, beri jalan bagi yang sedang berputus asa, berkati yang berkekurangan, cukupkan kebutuhannya, berkati setiap usaha, pekerjaan, rumah tangga, pelayanan, pernikahan, dan bahkan segenap aspek kehidupan setiap pendengar yang saat ini sedang mendengarkan program renungan harian ini ya Tuhan. Yang sedang mencari pasangan hidup, Tuhan beri jodoh yang terbaik. Yang sedang memerlukan pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan yang terbaik. Yang sedang mencari peluang usaha, Tuhan berikan hikmat dan jalan. Yang rumah tangganya sedang bermasalah, Tuhan pulihkan setiap rumah tangga yang ada. Hubungan dalam keluarga dipulihkan, hubungan antara suami istri, orang tua dan anak dipulihkan oleh Tuhan. Yang bisnisnya sedang bermasalah, Tuhan tolong bisnis mereka. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, buka hati, arahkan hati dan fokus pikiran saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan melalui program ini. Firman Tuhan berkata, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus saat ini, bahkan sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kita semua, dan kita semua memerintah bersama-sama dengan Dia sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa, dan kami percaya. Amin.